Syafaat itu seperti penolong, lobby tingkat tinggi. Nah, kalau zaman sekarang, ya. Jadi opsi pertama, setengah umat Rasulullah masuk surga. Opsi kedua adalah syafaat, ya. Dan Rasulullah fakhtartus syafa'ah. Rasulullah memilih opsi yang kedua, ya. Kenapa Rasulullah memilih kedua? Kalau setengah umatnya kan, angkatnya setengah umat, ya kan kita umat Rasulullah, ya. Kalau setengahnya, misalnya anggaplah 50 miliar umat Rasulullah, berarti yang masuk surga berapa? 25 miliar. Tapi ternyata ketika Rasulullah memilih syafaat, faqala ya Rasulullah ud'u Allah azza wa jalla ayyaj'alana fi syafa'atik. Jadi para sahabat bicara, ini kan obrolan antara Rasulullah dengan para sahabat. Jadi para sahabat, ya Rasulullah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan syafaat engkau. Faqala antum wa man mata la yusyrik billahi syai'an fi syafa'ati. Kalian, kata Rasulullah, barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah, dia pasti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Budurus Safirah fil Umuril Akhirah, berkaitan tentang dengan negeri akhirat, ya. Karena berhubung kita masih dalam momentum Maulid Nabi, ya. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan konsep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri akhirat, ya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prototipe kita atau suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah terdapat suri tauladan bagi kita dalam sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan negeri akhirat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada negeri akhirat. Nah, dari sinilah kita mengenal konsep syafaat, ya. Siapa saja yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah, apa arti syafaat itu sendiri, ya, dan apa yang harus kita lakukan ketika di dunia ini untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada kaitannya dengan al-haud, ya. Haud itu seperti mata air, ya. Mata air apa namanya? Punya Rasulullah di akhirat? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, ya. Al-Kautsar, walaupun tafsirannya ada dua di situ. Al-Kautsar artinya suatu hal yang banyak. Al-Kautsar artinya mata air Rasulullah. Nah, ini ada saling berkaitan, ya. Pernah saya sampaikan di negeri akhirat kita semuanya uratan, hufatan, gurla, tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki, nggak ada tuh yang pakai sepatu apa, yang paling bagus apa, Nike apa-apa, ya, gurla, belum di khitan, ya. Nah, semuanya bahkan ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, itu kan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, ya. Para manusia datang atau orang-orang datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, saya nggak bisa apa-apa. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, saya tidak bisa, tidak berani untuk menghadap Allah atau tidak bisa mengubah kondisi ini. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengarahkan, coba datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti yang akan saya jelaskan tarik ulur negeri akhirat dan di dunia ini, ya. Disitulah para manusia yang ada di padang mahsyar mendatangi Rasulullah. Kenapa mendatangi Rasulullah? Intinya ini lama banget, ya, bayangan untuk dimulai hari penghukuman, ya, yaumul hisab, itu lama. Orang pada nunggu, kepanasan, jin, manusia, semuanya kepanasan. Akhirnya melobi lah, bahasanya lobi, ya, melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu dengan Allah. Disitulah Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan permintaan Rasulullah tersebut Allah memulai penghukuman di padang mahsyar. Nah, ini sudah menjadi keistimewaan tersendiri, ya. Para nabi-nabi tidak bisa menghadap Allah, ya. Hanya Rasulullah atau Nabi Muhammad yang bisa menghadap Allah untuk melobi, bahasanya, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang lobi, nah, lobi itu adalah bagian daripada syafaat itu sendiri. Nah, kita mulai masuk ke dalam tema syafaat, ya. Nanti kita kaitkan dengan bagaimana seharusnya kita di dunia ini berkaitan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat, kalau saya analogikan, anggaplah ketika di Mesir, ya, ketika saya di Mesir ada teman saya nilainya jelek-jelek misalnya, ya, fikihnya 5, tafsirnya 3, tauhidnya misalnya 5, apalagi, dan pelajaran-pelajarannya lainnya 5, tapi ternyata dia hafal Al-Quran.
nilainya jelek, 5, 5, 5, 4, 4, ya, 6 cuma 1, ya. Tapi ternyata dia hafal Al-Quran. Seharusnya dia nggak naik kelas. Naik kelas itu minimal nilainya berapa? 6, makbul, ya. Tapi ini 5, 4, 5, 4. Nah, tapi ternyata dia hafal Al-Quran. Lancar lagi Al-Qurannya. Lalu dia datang kepada guru-gurunya tadi, guru usul fiqh, guru fikih, guru tauhid, guru tafsir, guru dan lain-lainnya, ya. Ya Syekh, kok saya cuma dapat 4, ya. Ente nggak belajar, ya. Ujian nggak belajar, jawabannya salah. Syekh, saya sibuk murajaah Al-Quran. Ente hafal Quran? Ente hafal Quran? Iya Syekh. Berapa juz? Semuanya. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bla 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 bla. Dilanjutin sama dia. Baca lagi, dites, ya. Bla 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 bla, dilanjutin. Baca lagi. Oh gitu ente. Ya udah, ambil itunya. Apa namanya? Bikin surat apa kayak tembusan gitu kan. Si fulan bin fulan jinsiyah atau kewarganegaraan Indonesia, nilai tafsirnya yang awalnya 4 naikkan menjadi 8. Datang ke Qismu Ta'lim. Qismu Ta'lim itu di sini bagian pendidik apa? Bagian nilai-nilai itu apa? Bagian apa? Kurikulum. Nah, bagian itulah, ya. Bagian ke TU, ya. Bilang ini tanda tangan saya, Dr. Fulan, nih, Syekh Fulan. Datang ini, tanda tangannya asli, capnya asli. Disitulah dirubah yang awalnya 4 menjadi 8. Datang lagi si fulan kepada guru siapa? Guru tauhid. Syekh, kok saya cuma dapat 5 tauhid, ya? Ente nggak belajar, ya? Kenapa nggak belajar? Syekh, saya sibuk murajaah Al-Quran. Ente hafal Quran? Iya Syekh. Berapa juz? Insya Allah 30 juz Syekh. Ya udah lanjutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bla 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 bla, dilanjutin lagi. Lancar, ya. Oh gitu, masya Allah. Allah yaftah alaik. Nah kalau orang Mesir kan gitu, Allah yaftah alaik, ya. Barakallahu fikum, ya. Apa? Dari 5 diangkat menjadi 9. Tanda tangan, cap khusus pribadi, tanda tangannya asli. Datang ke bagian kurikulum, dirubah 5 menjadi 9. Terus dia datangi dokternya satu persatu, akhirnya dia naik kelas. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat dia seharusnya dia tidak naik kelas menjadi naik kelas? Al-Quran. Itulah yang dinamakan konsep syafaah, ya. Ketika kita di dunia ini, ya, kita ya tentunya setiap manusia amalan ibadahnya ada yang kebaikannya 80%, keburukannya 20%, masuk surga, ya. Ada yang kebaikannya 70%, keburukannya 30%. Kan ada timbangan, ya. Tapi timbangannya bukan timbangan yang kayak di pasar Pondok Gede, ya. Ini untuk nimbang apa? Pahala dan dosa. Saya pun belum pernah ngelihat. Ada yang pernah ngelihat di sini ibu-ibu? Nah, bapak-bapak, wallahualam kayak gimana, ya. Nah, kalau ada yang 50-50, 50%, 50%, nah itu adalah sahibul atau ashabul a'raf, ya. Orang yang paling bontot untuk masuk surga. Dia waiting list, ya. Dia ngelihat ahli surga, ngelihat ahli neraka. Anggaplah tadi seperti yang mahasiswa yang tadi nilainya jelek. Ternyata dia amal kebaikannya hanya 40%. Tapi keburukannya 60%. Masuk apa dia? Masuk neraka. Ya. Tapi ternyata ada amalan-amalan tertentu yang dia lakukan di dunia ini, ya, yang menyebabkan si fulan tadi mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya masuk
al-a'malul mujibah li syafa'atihi. Jadi ada beberapa amalan-amalan tertentu yang menyebabkan kita akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Coba kita lihat hadisnya. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahad awwal minka lama ra'aitu min hirsika 'alal hadits as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Nah, ini hadisnya yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling girang, senang ya. Bapak pergi ke Taman Mini, tahu-tahu ada yang ngasih ngasih kunci mobil ya, hadiah. Girang nggak Bapak? Nah, girang itu apa? Senang yang berlebihan. Nah, ini redaksinya as'adun nas, orang yang paling senang ya dengan syafaatnya Rasulullah ketika hari kiamat, dialah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa? Tauhid ya. Khalisan, tapi dengan ikhlas ya. Yang tadi awalnya kebaikannya hanya 40, dapat syafaat dari Rasulullah jadi 70 atau 80, yang harusnya dia masuk neraka, masuklah dia ke dalam surga karena syafaat daripada Rasulullah. Nah, ini ada lagi. Yang pertama, ada lagi yang kedua. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kalau kita habis azan, terus kita doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'at. Apa kata Rasulullah? Hallat lahu syafaati, dia pasti akan mendapatkan syafaat dariku ya. Tadi udah saya sampaikan ya konsep syafaat. Anggaplah di dunia dia muslim, tapi kebaikannya cuman 40% lah ya. 60%-nya ya dia korupsi, dia apalagi zalim mungkin ya, dia berbuat ini dan berbuat itu ya. Tapi ternyata dia mulazamah kan istiqomah untuk berdoa ini setelah azan, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayat oleh Imam Tabrani juga ya. Makanya konsep syafaat ini ada beberapa hadis, misalnya asfa'u li ummati hatta yunadini rabbi tabaraka wa ta'ala aradita ya Muhammad fa aqulu na'am ay rabbi radit. Bayangkan ya, hak veto lah ya bahasanya, hak prerogatif daripada Rasulullah begitu luar biasa di negeri akhirat ya. Karena Rasulullah ya bagi Allah ya makhluk yang paling dicintai oleh Allah ya. Sampai Rasulullah mengatakan asfa'u li ummati, saya ini di hari kiamat memberikan syafaat. Misalnya dalam satu gedung calon penghuni neraka, kamu saya syafaat, kamu saya syafaat, kamu saya syafaat, kamu saya syafaat, kamu syafaat. Jadi satu gedung itu yang harusnya masuk neraka jadi masuk surga. Tapi amal-amalannya tadi itu ya, salah satunya berzikir la ilaha illallah secara ikhlas. Yang kedua baca doa setelah azan ya, nanti akan kita bahas lagi dan lain-lain ya. Tapi kata Rasulullah hatta yunadini rabbi wa
tabaraka wa ta'ala, sampai jadi saya memberikan, kata Rasulullah, saya memberikan syafaat kepada si fulan, si fulan, si fulana, sampai Allah memanggil saya, ar-radita ya Muhammad, gimana ya Muhammad, sudah puas belum? Nah, bayangkan ya. Faqulu na'am ay raditu, ya ya wahai Tuhanku, saya sudah puas dan saya sudah ridho, ya. Maksudnya berapapun yang diberikan syafaat oleh Rasulullah akan diberikan, ya. Tapi apakah semua umat Rasulullah diberikan syafaat? Enggak juga, ya. Nah, syafaat ini akan berefek kepada al-haud. Al-haud tadi apa? Mata air, ya. Jadi penghuni padang mahsyar itu kan semuanya kehausan, kepanasan, ya. Tapi kalau sudah minum air dari mata airnya Rasulullah, setelah itu tidak akan merasakan kehausan lagi, ya. Maksudnya apa? Pasti masuk surga, ya. Kalau sudah minum air mata air Rasulullah tapi masuk neraka, ya nggak matching, ya. Pasti yang minum mata air dari telaga Rasulullah pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan minum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, dari mana tahu Rasulullah si fulan boleh minum, si fulan enggak, si fulan boleh minum, si fulan boleh minum, si fulan boleh minum? Dari mana? Ya. Kalau penjelasan hadis Rasulullah itu dari aura, ya. Kenal enggak? Rasulullah pernah ngelihat kita enggak? Hah? Ngelihat Pak siapa? Pak Andan gitu, Pak siapa? Pernah ngelihat Rasulullah, pernah ngelihat Pak Andan enggak? Ya. Atau Pak Andan pernah ngelihat Rasulullah enggak? Enggak pernah. Tapi insya Allah Pak Andan minum dari telaga Al-Kautsar. Tahu dari mana? Auranya. Auranya itu apa? Ketika kita menjadikan laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, ya. Jadi, nah mulai kita item pertama supaya lebih menjurus lagi, apa saja akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh, ya. Mungkin akhlak-akhlak yang fundamental seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu mungkin sudah dasar, ya. Jujur, amanah, menyampaikan, cerdas, ya. Tapi saya ingin mengambil karakter-karakter Rasulullah dengan para sahabat yang sesuai dengan kekinian, ya. Yang pertama adalah kesederhanaan, ya. Saya katakan banyak akhlak Rasulullah, ya. Yang fundamental berapa tadi? 4, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, ya. Tapi di sini saya memilih akhlak-akhlak Rasulullah yang sesuai dengan kekinian kita. Misalnya kesederhanaan. Nah, karena zaman sekarang ini kesederhanaan ini menjadi barang langka, ya. Baru beberapa minggu yang lalu, karena statement dari pejabat publik, ya, apalagi jauh daripada nilai kesederhanaan, ya rame Indonesia, ya, bakar sini dan bakar sana, ya. Karena apa? Hilang kesederhanaan itu. Coba saya ingin bertanya, mana yang lebih tinggi jabatannya? DPR atau Rasulullah? Ya, Rasulullah. Mana yang lebih tinggi jabatannya? Menteri, presiden atau Rasulullah? Rasulullah. Tapi fasilitas Rasulullah itu hidupnya sederhana, ya. Bahkan dikatakan beliau kemana-mana itu naik bigol, ya. Ada yang mengatakan naik himar. Bigol itu percampuran antara keledai dan kuda, ya.
Tapi riwayat ada yang mengatakan bahwa beliau itu naiknya naik himar. Himar itu apa? Keledai. Ya, di sini ada yang pernah naik keledai? Keledai itu adalah kendaraan orang miskin. Nah, kalau zaman sekarang di Mesir, saya pernah pergi ke kampung orang Mesir, main ya. Teman saya orang kampung, ayo ke rumah. Di mana rumah ente? Di kampung ini. Ayo boleh, nanti pas liburan. Sampai di sana nginep 2 hari 3 hari ya. Jalan-jalan yuk ke sawah ya. Ayo kira jalan kaki itu naik tuh katanya. Naik himar, ternyata naik keledai. Nah, keledai itu setinggi ini nih, kayak motor metik ya. Ini gimana caranya kata saya ini ya. Ntar kalau saya jatuh gimana? Ternyata gampang saja ya. Kalau dia nggak bisa lari cepat, dia nggak bisa. Cuman lari ya berapa kilometer per jam gitu ya. Nundukin Indra kalau berhenti ke kanan, ke kiri. Nah, itulah Rasulullah dulu kesederhanaannya, kemana-mana, ke pasar, ke ini ya, naik himar. Bahkan sesosok Rasulullah pun beliau ke pasar ya. Wa kana yamshuna 'alal aswaq. Para nabi pun ke pasar ya. Apa kerendahan hati beliau? Ketika beliau meninggal, beliau ninggalin duit nggak? Misalnya harta warisan 1 miliar, 1 triliun, nggak ada tuh, nggak ada dinar wala dirham ya. Perkakas saja, kasur dan lain-lainnya ya. Padahal beliau kalau misalnya kita main tunjangan ya, harusnya dapat berapa tunjangan Rasulullah? Tunjangan rumah, tunjangan profesi, tunjangan apa lagi? Tunjangan kesehatan ya. Seharusnya Rasulullah dapat tunjangan banyak ya. Tapi itulah kesederhanaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga diharapkan kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita menjadikan kesederhanaan itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu Ustaz, berarti kita nggak boleh jadi orang kaya dong? Nggak ada, boleh jadi orang kaya, silakan. Silakan punya mobil banyak, rumah banyak, punya helikopter, punya ini, silakan. Tapi kesederhanaan diupayakan jangan hilang ya. Ya sebatasnya saja. Punya mobil Pajero ya, kali-kali jangan bapak saja yang naik, anak-anak yatim suruh ngotorin mobil bapak. Nah ya, anak-anak miskin ya suruh ngotorin mobil bapak. Maksudnya apa? Dinaikin sama mereka, ajak jalan-jalan anak miskin, anak yatim, penghafal Al-Quran. Jangan Ustadz, anak yatim, mobil saya nanti lecet, mobil saya nanti ada muntah gitu kan. Nah ya, berarti kan ini masih belum masuk ke dalam kategori kesederhanaan. Kalau dia sederhana, udah itu milik Allah, mobil saya milik Allah, rumah saya milik Allah, apapun aset saya milik Allah, gak apa-apa, pakai oleh para penghafal Quran, pakai oleh majelis ta'lim, gak apa-apa, lecet-lecet gak apa-apa ya. Nah ini kesederhanaan ini yang jarang di zaman kita. Oleh karena itu di sini ada hadis yang selanjutnya, la yathbutu ahadun ala la'uwa'il Madinah wa jahidah illa kumtu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Ternyata syafaat juga tadi dari zikir la ilaha illallah, dari zikir Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dari kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada hadis khusus ya. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seseorang tinggal di Madinah ya dan menjadi residen, wajahidaha, dan menjadi residen, menjadi punya KTP lah, punya KTP di Madinah, illa kuntu lahu syafi'an, kecuali saya akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya syaratnya dia muslim, mukmin ya. Di Madinah pun memang nggak boleh,
Karena haram, nggak boleh orang kafir tinggal di Madinah, nggak boleh orang kafir tinggal di Mekah. Karena haram itu tidak boleh. Pertama, ada kezaliman. Yang kedua, tidak boleh juga ada orang-orang kafir yang tinggal di Mekah atau di Madinah. Kalau kita tinggal di Madinah dan dia beriman, dia beribadah lempeng-lempeng saja, kata Rasulullah, saya akan memberikan syafaat kepada dia. Kenapa khusus Madinah? Ya karena secara historis juga punya keistimewaan tertentu, ya. Bahkan Imam Malik, saya katakan Imam Malik, madhab fikihnya menjadikan adat istiadat orang Madinah yang turun menurun dijadikan madhab fikih. Bayangkan, misalnya nih adat istiadat di Jati Makmur, kalau setiap hari Jumat ada Jumat berkah. Kalau Imam Malik menjadikan adat istiadat Jati Makmur madhab fikih, berarti Jumat berkah wajib. Tapi Imam Malik menjadikan adat istiadat orang Madinah, amal ahli Madinah, ya tentunya selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang kuat, ya. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamuta biha. Nah, ini menarik ini, ya. Makanya banyak orang yang pergi haji itu walimatus safarnya emang benar-benar nggak akan ketemu lagi. Ini kata Rasulullah, man istata'a, barang siapa ayyamuta, mati bil Madinah, di kota Madinah, falyamut, lakukan. Fa inni ashfa'u, sesungguhnya saya akan memberikan syafaat limayyamutu biha, karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah. Nah, hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi saya katakan, ya, orang yang umroh, orang yang haji, walimatus safar, dia dalam diri dia niatnya, udah saya pengen meninggal di Mekah atau Madinah, ya. Ternyata memang ada hadisnya, ya. Barang siapa yang meninggal di Madinah, dia akan mendapatkan syafaat dari siapa? Rasulullah, ya. Tapi di Madinah betul kata Ustadz gak ada orang kafir. Tapi orang munafik gimana Ustadz? Ada nggak? Saya katakan ada. Makanya kota Mekah dan Madinah ini kota yang istimewa. Yang ketiga tentunya adalah Al-Quds di Palestina. Ya, tiga ini istimewa. Walaupun Mekah itu yang pertama, Masjid Nabawi yang kedua, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds. Ya. Nah, Madinah, ya, ketika meninggal di Madinah, bahkan kaitannya dengan akhir zaman, pernah saya katakan, sebelum hancurnya dunia ini ada fitnah yang besar. Fitnah apa itu? Fitnah Dajjal. Kita sebelum salam ada doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu kita berapa kali? 5 kali, ya. Itu kan tidak wajib, ya. Tapi kalau di tempat-tempat ngaji, ya, memang ada hadisnya itu, ya. Diajarkan anak-anak itu, ya. 5 kali minimal, belum lagi dengan sholat sunnahnya. Nah, fitnah Dajjal ini itu kan fitnah yang sangat besar. Tapi apa kaitannya dengan ini? Dajjal di akhir zaman, karena keistimewaan Mekah dan Madinah, mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah. Dajjal itu, ya. Dan orang-orang munafik itu akan dikeluarkan dari Mekah dan Madinah dengan peristiwa apa? Gempa. Ya, jadi ini, ya. Jadi syafaat Rasulullah bisa lewat zikir la ilaha illallah, bisa lewat zikir Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, bisa lewat mengikuti akhlak Rasulullah, ya, semua akhlak Rasulullah,
Salah satunya adalah kesederhanaan, bisa lewat pintu kita tinggal di Madinah. Ya, Bapak, mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Man mata fi ahadil haramain istaujaba syafa'ati wa kana yaumal qiyamati minal aminin. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal di ahadul haramain, salah satu haramain, Mekah atau Madinah, kata Rasulullah, pasti dapat syafaat dari saya, kata Rasulullah. Nah, syafaat Rasulullah itu sangat luar biasa. Inna rabbi khayyarana baina ayyadkhula nisfa ummati al-jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah faqala. Nah, hadis yang lain ini menarik ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah khayyarani, memberikan saya pilihan, opsi. Opsi pertama, Allah memberikan kepada Rasulullah memasukkan setengah umat Rasulullah ke dalam surga. Ya. Wa baina syafa'ah, ya, atau memberikan syafaat. Jadi sudah paham ya konsep syafaat tadi apa yang saya sampaikan? Syafaat itu seperti penolong, lobby tingkat tinggi. Nah, kalau zaman sekarang, ya. Jadi opsi pertama setengah umat Rasulullah masuk surga. Opsi kedua adalah syafaat, ya. Dan Rasulullah fakhtartus syafa'ah. Rasulullah memilih opsi yang kedua, ya. Kenapa Rasulullah memilih yang kedua? Kalau setengah umatnya kan angkatnya setengah umat, ya kan kita umat Rasulullah, ya. Kalau setengahnya misalnya anggaplah 50 miliar umat Rasulullah, berarti yang masuk surga berapa? 25 miliar. Tapi ternyata ketika Rasulullah memilih syafaat, faqala ya Rasulullah, ud'u Allah azza wa jalla ayyaj'alana fi syafa'atik. Jadi para sahabat bicara, ini kan obrolan antara Rasulullah dengan para sahabat. Jadi para sahabat, ya Rasulullah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan syafaat engkau. Faqala antum wa man mata la yusyrik billahi syai'an fi syafa'ati. Kalian, kata Rasulullah, barang siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah, dia pasti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan apa? Menandakan setiap muslim pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa tadi? Mati dalam keadaan muslim dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini konsekuensinya panjang, ya. Kalau dia nyembah rupiah, nyembah dinar, nyembah dolar, musyrik nggak Ustaz? Bisa jadi musyrik, ya. Kalau dia nyembah menuhankan manusia, bisa jadi musyrik, ya. Kalau dia menuhankan jabatan, bisa jadi musyrik, ya. Makanya konsekuensi la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, nah itu tidak mudah juga di zaman sekarang, ya. Khuyyirat baina syafa'ah baina ayyadkhula nisfa ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa tarawunaha lil muttaqin la walakinnaha lil mudlimin al khatta'in al mutalawwithin. Nah, di sini kata Rasulullah, saya dalam hadis yang lainnya, ini syafaat ini untuk orang yang sudah bertakwa, ya Rasulullah. Enggak, kata Rasulullah, ya. Jadi orang yang bertakwa ya sudah masuk surga begitu saja, ya. Ternyata apa? Walakinnaha lil mudlimin. Tetapi dia untuk orang-orang yang pendosa, orang yang bersalah, orang mutalawwithin, kotor-kotoran bahasanya. Maksudnya kotor-kotoran dalam kemaksiatan tadi itu. Jadi konsep syafaat itu sebenarnya
30%, 40%, ya. Kalau bagi orang bertakwa, ya Rasulullah hanya jadi ya syafaat, tapi syafaat yang sifatnya persaksian, ya. Tapi kalau bagi orang yang pendosa, syafaatnya sifatnya syafaat pertolongan, ya. Jadi harus dibedakan. Orang bertakwa, seandainya tidak dapat syafaat Rasulullah, dia sudah masuk surga. Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Berarti syafaatnya Rasulullah kepada mereka-mereka ini syafaat persaksian, mereka orang baik. Tapi kalau kepada orang-orang yang kafir, orang yang maksiat tapi dia muslim, syafaatnya adalah syafaat pertolongan. Nah, masuk adalah akhlak yang kedua yang perlu kita ambil suri tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi akhlak pertama adalah kesederhanaan, di sini saya mengambil akhlak yang perlu kita ambil dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketegasan. Ya. Kenapa ketegasan? Ya. Karena banyak zaman sekarang itu pelin-pelan, ya. Karena tidak tegas jatuh kepada ranah munafik, ranah fasik. Dalam hal apa Ustadz? Dalam hal ketika Islam dimusuhi. Dalam hal apa Ustadz? Dalam hal ketika umat Islam dilecehkan. Sekarang ini saudara-saudara kita di Palestina lagi diapain? Dijajah, dibunuh, dihancurkan rumahnya, masjidnya, orang tuanya, dan lain-lainnya, ya. Tapi sesama muslim diam atau diam? Diam, bungkam. Rezim Mesir, Yordan, Saudi seakan-akan tidak ada apa-apa, ya. Padahal di zaman Rasulullah, ini ketegasan Rasulullah. Nah, ini berawal dari historikal dari pengusiran Bani Qainuqa. Ada orang Yahudi ngejailin ibu-ibu muslimah di zaman Rasulullah. Pelecehan, ya. Kerudung ibu-ibu tersebut dicantolin kemana lah, ya. Jadi ibu-ibu kan duduk sama orang Yahudi tersebut, kerudungnya itu dicantolin ke bawah, ya. Apa? Ya kalau zaman sekarang mungkin paku lah atau apa. Jadi ketika ibu-ibu itu bangun, kerudungnya kebuka nggak? Kebuka, ya. Rambutnya kelihatan. Ya, jadi kan ketarik kan kerudungnya. Teriaklah ibu-ibu tersebut, ya, di pasar orang Yahudi, ya. Akhirnya ribut, ya. Karena pasar itu ada orang Yahudi, ada orang Muslim juga, berantemlah, konflik antara Yahudi dan Muslim, ya. Di situ apa? Rasulullah ketika mendengar itu langsung pergi ke TKP, ya. Karena pertama ada pelecehan, yang kedua sampai ada korban darah, nyawa satu, ya. Coba sekarang di Palestina sudah berapa yang dilecehkan, sudah berapa nyawa yang terbunuh, ya. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, ya. Seandainya Rasulullah SAW hidup di zaman sekarang, apa yang beliau lakukan? Hah? OTW langsung ke sana, ya. Tapi kita umatnya, ya, itu saya katakan bukan rakyatnya, tapi rezimnya, rezim Mesir, Yordan, malah mendukung siapa tadi? Yahudi. Nah, ini akhlak Rasulullah. Sebaik-baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika agama sudah dinistakan, itu marahnya luar biasa. Ini kan kerudung itu simbol daripada agama kita, kemuliaan ibu-ibu, ya. Tapi dinistakan, marahnya luar biasa. Tapi kalau Rasulullah kalau di masalah pribadi diam aja. Misalnya ini akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Tadi kan apa? Tegas ketika agama dinistakan, ya. Tapi kalau masalah pribadi biasa aja. Suatu ketika ada orang awam,
ya. Orang awam tersebut narik kerah Rasulullah. Ya. Saking kencengnya Ibnu Mas'ud itu ngelihat ada bekas tarikannya berbekas, ya. Disitulah orang awam tersebut, Badawi, ya, orang Badui, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, a'ti min malillahil ladzi indak. Hai Muhammad, kasih harta yang ada, kasih saya harta Allah yang ada sama ente. Karena ini momentumnya momentum lagi bagi-bagi ghanimah, ya, di Bani Thaqif, ya, Taif sekarang, Taif. Rasulullah nggak marah, padahal bayangin sampai berbekas, tarik begini. Ibnu Mas'ud mengatakan daerah sini tuh kelihatan bekasnya. Nggak marah, senyum aja, kasih. Kalau Pak Andan yang digituin, gimana Pak Andan? Kalau saya yang digitukan, minimal saya begini, ente ini jangan narik-narik. Ya, tapi ini Rasulullah, ya. Jadi beliau kalau masalah pribadi itu biasa saja, tapi kalau masalah agama yang diniscakan, tegasnya luar biasa. Banyak contohnya. Misalnya ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahu nggak, saya ini sengaja masbuk, bayangin, sengaja apa? Masbuk, ya. Kenapa ente sengaja masbuk? Imamnya kelamaan, sampai gitu, ya. Yutilu bina, ya. Langsung Rasulullah maju ke podium, ke mana? Depan masjid itu. Kalau kalian jadi imam, sambil wajah beliau tuh kelihatan lagi marah, jangan dipanjangin, karena di belakang ada ibu-ibu, ada orang tua, ada ibu-ibu bawa anak, ya, permudah, ya. Nah ini kembali kepada kalau di belakangnya banyak orang tua, ibu-ibu, anak-anak, ya. Kalau dalam fikihnya, kalau di belakangnya anak muda semua siap untuk sholat tahajud 10 juz, boleh nggak? Boleh. Yang penting makmumnya siap. Jadi imam itu mengikuti apa? Kondisional imam. Kalau imamnya anak muda semua, Pak, saya mau baca 10 juz, siap nggak? Siap, Allahu Akbar. Boleh, silakan. Tapi kalau ada yang jalan saja sudah gimana? Bergetar, udahlah baca surat-surat pendek aja, ya. Nah ini Rasulullah. Jadi akhlak yang pertama yang perlu kita contoh kesederhanaan, yang kedua adalah ketegasan ketika agama ini dinistakan. Baik, karena sudah hampir syuruk, berapa menit lagi? Apa? Sudah syuruk, ya. Ada yang ingin bertanya? Satu orang boleh, silakan. Boleh kalau ada yang bertanya. Ini gimana? Sebentar aja. Ini enggak ada namanya. Enggak. Ada yang nempel sih. Kanannya enggak, Bu? Enggak ada. Tidak paham. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan simpulkan intinya adalah momentum Maulid Nabi ini tentunya adalah momentum kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti cara atau akhlak jalan hidup daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak akhlak Rasulullah, 2 tadi yang saya titik beratkan karena sesuai dengan kekinian. Yang pertama, kesederhanaan, ya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, silakan menjadi miliarder seperti Bill Gates dan lain-lain, tapi kesederhanaan jangan sampai hilang, ya. Ketawaduan. Yang kedua, ketegasan dalam hal agama. Betapa banyak muslim di zaman sekarang ketika agama dinistakan, dia diam saja. Bahkan malah apa? Membantu penistaan
tersebut ya. Baik, jazakumullah khairan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua minum dari mata air Rasulullah. Mudah-mudahan di surga ada klaster namanya klaster masjid apa? Masjid apa namanya nih? Al-Hikmah, Masya Allah. Pak RT-nya siapa? Ketua DKM ya. Taib, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.